kemudian nanti ada penetapan, yang selanjutnya pelaksanaan atau pemakaian anggaran itu sendiri, kemudian nanti ada perubahan sebagaimana menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan dan pertanggungjawaban. Dan daripada siklus perjalanan siklus itu adalah tetap dalam pengawasan reviewer seperti itu. Jadi di sini mungkin nanti peran reviewer ini akan sangat dibutuhkan dari awal, yaitu perencanaan dan penyusunan yang dimaksudkan dengan RAB, nanti mengarah kepada penetapan sehingga dapat dikeluarkan biayanya, ditentukan biayanya, kemudian bisa dilaksanakan oleh tim peneliti, seperti itu. Kemudian ada perubahan yang mana nanti akan direview kembali, dan selanjutnya diperhitungkan dan dipertanggungjawaban seperti mana RPAB yang sudah disusun seperti itu. Adapun disiplin anggaran itu ada 3 poin, yaitu jumlah, waktu, dan mekanisme. Adapun jumlah, yaitu penentuan besaran anggaran disesuaikan dengan batas kewajaran alokasi anggaran, yang ini mengarah kepada yang aspek-aspek yang sudah kita sampaikan itu 6 bulan. Biasanya kan kita harus yang untuk melihat waktunya itu waktu pelaksanaannya 6 bulan. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 6 bulan itu bisa dilihat tidak efisien. Untuk selanjutnya adalah mekanisme yang mana diberikan secara bertahap, yaitu 70% dan 30%, karena mengingat kita harus menilai untuk mencairkannya 30% itu adalah asumsinya menilai pelaksanaan atau capaian kegiatan 70% dari masing-masing pelaksana. Seperti itu. Nah, ini untuk gambaran RAB yang biasanya sudah kita susun. Nanti yang sudah sering kita bahas, yang perlu kita perhatikan adalah kelompoknya, yaitu item, kemudian keterangannya di situ, satuan, volume, harga satuan, dan total. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah pencantuman atau penganggaran dari pengusul, yang dimana adalah ATK terkait dengan pembuatan laporan proposal, kuesioner, dan ATK lainnya. Satu paket itu sudah harganya berapa, itu apakah sudah efisien, apa dalam batas wajar, atau sudah sesuai dengan PMK. Nah, itu semuanya mengacu pada pedoman dan PMK. Bahan penelitian untuk melihat dengan penelitian yang yang diusulkan, apakah membutuhkan bahan penelitian atau barang persediaan, seperti itu. Kemudian terkait pengumpulan data untuk FGD persediaan penelitian, apakah biaya rapat persiapan penelitian satu paket itu yang dianggarkan sudah realistis, seperti itu. HR pembantu peneliti, sekretaris peneliti, petugas survei atau tim penunjang yang sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa tidak semua proposal itu harus memakai tim penunjang secara utuh atau hanya bisa memilih sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan, seperti itu. Kemudian terkait dengan perjalanan, dinilai dari lokasi penelitian yang dicantumkan di proposal tadi. Dan untuk biaya konsumsi, ini yang sering mungkin harus benar-benar seefisien mungkin dilihat harga satuan dan totalnya itu untuk setiap pelaksanaan. Untuk sewa peralatan ini mengarah ke efisiensi penganggaran untuk dilihat, karena ini lebih ke penelitian hibah internal. Jadi ada beberapa mungkin yang sudah dimiliki UNIDA, jadi tidak perlu penganggaran sewa seperti itu. Bisa benar-benar dilihat. Untuk selanjutnya, untuk analisis data masih sama ya, untuk HR sekretaris peneliti masih bisa dilihat untuk lama atau volumenya berapa lama sesuai atau tidak, kemudian pengolah data, honorarium narasumber, dan untuk perjalanan dinas lainnya. Selanjutnya untuk pelaporan luaran wajib, yang ini tadi menjadi aspek salah satu bahan acuan penilaian penganggaran, yang mana adalah menyesuaikan dengan mengacu pada
luaran yang dijanjikan. Jadi tidak semuanya perlu diisi karena mengingat anggaran hibah internal itu tidak sebanyak atau semaksimal dari mana anggaran dikti itu sendiri. Nah, untuk adapun gambaran yang batas yang apa namanya platform anggaran dari masing-masing skema itu sendiri adalah diantaranya penelitian stimulus dosen yaitu 3 juta, penelitian dosen pemula 5 juta, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi 20 juta, kemudian penelitian juta dan program dokter berdaya sebanyak 12.500.000. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan terkait penganggaran. Uh, kurang lebihnya saya Terima kasih kepada Ustazah Anggun. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi yang terakhir, yaitu urgensi kontrak penelitian dan pengabdian. Dengan Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala LPPM Unida Gontor Al-Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono serta segenap peserta BIMTEK internal Unida Gontor. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang urgensi kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat, yang mana kontrak ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kontrak-kontrak sebelumnya seperti kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa yang berbeda sedikit saja. Sebelumnya langsung saya mulai masuk ke materi, yakni definisi kontrak, yakni perjanjian secara tertulis yang di dalamnya terdapat persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan. Sumber dari KBBI. Sedangkan definisi kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat yakni perjanjian secara tertulis yang di dalamnya terdapat persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Adapun ketentuan dan syarat dalam kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat yang pertama yakni dasar hukum. Dasar hukum di sini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku. Kemudian ruang lingkup, pihak pertama sebagai pemberi tugas. Kemudian pihak kedua sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga jangka waktu. Di sini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Kemudian hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua. Adapun kewajiban pihak pertama di sini memberikan pendanaan. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian, melakukan validasi luaran, kemudian membuat subkontrak sebagai koordinator dan penanggung jawab atas terlaksananya kontrak, kemudian memantau pengunggahan ke laman Elitapmas yang kemarin sudah disosialisasikan oleh Ustadz Afrizal, yakni adapun yang diunggah di dalam laman ini terdiri dari revisi proposal, catatan harian, laporan kemajuan, surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTB, laporan akhir, kemudian yang terakhir luaran penelitian atau pengabdian masyarakat. Adapun kewajiban pihak kedua yaitu bertanggung jawab terlaksananya kontrak, kemudian mengunggah ke laman Elitapmas terkait yang tadi sudah saya sampaikan, yakni revisi proposal, catatan harian, laporan kemajuan, SPTB, laporan akhir, luaran penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya ada hak pihak pertama, yaitu menerima dokumen hasil unggahan Elitapmas, diantaranya sama seperti tadi, revisi proposal, catatan harian, laporan kemajuan, SPTB, laporan akhir, dan luaran. Kemudian pihak kedua berhak mendapatkan dana. Selanjutnya tata cara pembayaran. Di sini karena ini adalah hibah internal dari Unida Gontor, tata cara pembayaran ini pihak pertama ya yang memberikan pendanaan, kemudian pendanaan dilakukan secara tunai atau cash oleh bendahara LPPM ke ketua tim masing-masing. Kemudian kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian setiap publikasi makalah dan ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ataupun pengabdian wajib mencantumkan nama pemberi dana. Kemudian hasil penelitian maupun pengabdian berupa peralatan adalah milik institusi atau lembaga atau masyarakat melalui berita acara serah terima atau BAST disertai foto bukti serah terima barang atau alat. Kemudian monitoring dan evaluasi. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya laporan hasil. Pihak kedua wajib menyampaikan kemajuan laporan dan laporan akhir beserta bukti capaian luaran serta rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diterima dalam bentuk hard file dan fotokop dan soft copy yang diunggah ke laman Elitapmas. Yang ke-9 yakni keadaan memaksa. Para pihak dibebaskan tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban jika ada peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan para pihak yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa seperti bencana alam, wabah, penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara. Semoga saja tidak terjadi. Kemudian apabila terjadi keadaan memaksa, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib dan para pihak dengan itikat baik akan segera membicarakan penyelesaiannya. Kemudian yang ke-10, amandemen kontrak. Pihak kedua menjamin bahwa judul yang diajukan belum pernah dibiayai dan atau diikutsertakan pada pendanaan lainnya,
baik yang diselenggarakan oleh instansi lembaga, perusahaan, atau yayasan, baik dalam maupun luar negeri. Kemudian, segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh para pihak, maka perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Yang ke-11, penyelesaian perselisihan. Jika terjadi perselisihan, maka hendaknya dilakukan atau diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat. Jika dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka akan ditempuh jalur hukum. Yang ke-12 yakni sanksi apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 tadi, maka dikenai sanksi administratif. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Kontrak dibuat rangkap 2 bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materai dibebankan kepada pihak kedua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.